Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabar anak-anak? Semoga dalam kondisi yang sehat, baik, dan juga selalu semangat untuk mengikuti pelajaran online ya. Karena kita harus semangat untuk mempelajari bisnis online ini. Kayak gitu. Untuk pagi ini kita akan belajar mengenai bisnis online anak-anak yang akan saya ajar yaitu dari Bapak Aziz Sumarlin. Kalian bisa manggil saya Bapak Aziz, nanti ada sesi perkenalan khusus. Kayak gitu. Oke, ini adalah standar kompetensi kita yaitu menjelaskan bisnis online dan juga jenis-jenis bisnis online. Seperti itu. Dan ini ada 5 poin indikator yaitu yang pertama tentang bisnis dan bisnis online, lalu juga menjelaskan bisnis jenis-jenis bisnis online, lalu yang ketiga menjelaskan tentang komponen dan cara kerja bisnis online, lalu yang keempat strategi pemasaran online dan untuk meningkatkan penjualan online, lalu yang berikutnya mengimplementasikan keuntungan dan menghindari kelemahan dari bisnis online itu sendiri. Seperti itu. Jadi 5 poin ini diharapkan kalian juga bisa menjelaskan dan mengidentifikasi dari bisnis online itu ya. Oke, next. Oke, salam hello, salam kenal, salam sapa untuk seluruh masyarakat SMK Kemala Bayangkari Delok. Salam kenal dari saya, mungkin kalian belum mengetahui kalau oh ada guru namanya Pak Aziz ya. Oh, saya baru denger nih suaranya kayak gitu. Bener banget karena bisa dibilang saya adalah guru baru dari SMK Kemala Bayangkari ya anak-anak ya. Jadi salam kenal dari saya untuk seluruh anak kelas 11 BDP kayak gitu. Oke, ini ada biodata singkat saya. Nama saya Aziz Sumarlin. Kalian bisa manggil saya Bapak Aziz. Nah, kalian mungkin sebelumnya saya sudah kenalan di grup WhatsApp ya. Jadi ini adalah video pembelajaran pertama saya. Jadi kalian sudah tahu suara Pak Aziz seperti ini, kayak gitu. And saya tempat tanggal lahir saya lahir di Jakarta di 21 Mei 1995 yang genap bulan Mei kemarin usianya 25 tahun kayak gitu. Dan untuk domisili saya di Bojonggede Bogor. Ada yang tahu mungkin Bojonggede? Yes, Bojonggede emang bener. Ini di Bogor. Itu nggak jauh lah dari Bogor. Dari kota Bogor nggak jauh. Jadi kadang-kadang juga kalau boleh cerita sedikit, ya kalau emang setiap pagi Minggu saya nggak CFD ke Sudirman, Tamrin kejauhan, atau mungkin CFD em, di Jakarta Selatan kejauhan juga. Jadi saya memilih CFD di Bogor, di Kebun Raya Bogor, di dekat Istana Bogor, kayak gitu. Pokoknya nggak jauh dari kota Bogor lah. Jadi kalau kalian ke kota Bogor, boleh tuh, Pak, kira-kira rekomendasinya di Bogor apa? Wah, itu banyak banget. Let's go kalau misal kalian mau main-main ke Bogor nanti ya. And then kemarin saya menempuh pendidikan 2018 awal. Saya lulus di Universitas Negeri Jakarta, S1 Pendidikan Manajemen Bisnis. Kayak gitu. Jadi kalau kalian ingin em, menanyakan terkait perkuliahan, saya welcome banget. Kalau kalian mau tahu caranya, Pak, gimana sih cara untuk kalau misalnya saya punya berkeinginan untuk kuliah lagi, sorry, kalau saya ingin menempuh pendidikan S1 atau D3 nanti di Universitas Negeri Jakarta, kalau kalian mau info, butuh info, nanti boleh nanya ke saya, nanti chat aja, kayak gitu. Dan saya mengajar mata pelajaran bisnis online untuk di kelas 11 dan 12 PDP, serta juga produk kreatif dan kewirausahaan juga di kelas 11 saya juga mengajar, kayak gitu. Ini ada nomor handphone dan email, tapi di sini saya belum tulis. Kalian sudah tahu ya, ada nomor saya di grup WhatsApp atau WhatsApp grup. Kalian boleh chat saya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada tugas-tugas mungkin yang kalian keliru, atau kemarin ada sempat murid saya juga em, salah input gitu. Kemarin dia harusnya menginput tugas bisnis online tetapi yang diinput malah produk kreatif keurusan malah PKK. Nah, untuk mengantisipasi kayak gitu, kalian kalau misalnya mau nanya, kalian harus teliti dulu ya. Kalau misalnya mau menginput, kalau kalian mau ingin ditanyakan mengenai melalui materi,
melalui yang ditanyakan mengenai masalah Google Classroom, boleh menanyakan ke saya secara PC ya, personal chat kayak gitu. Oke, nah ini pertanyaan pertama saya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar secara online? Mudah-mudahan siap, harus semangat dan tetap bangun pagi. Pokoknya tetap ya, harus walaupun masuknya jam berapa dan kalian tidak perlu berangkat berapa menit atau 15 menit, 30 menit menuju sekolah, tetapi bangunnya tetap kok. Ya, jangan lupa jangan kesiangan pokoknya. Ya, harus semangat walaupun melalui metode daring atau online, tetapi kalian diharapkan juga tetap berseragam di rumah. Kalau di mata pelajaran saya harap kayak gitu supaya kalau misalnya nanti setelah untuk nextnya saya harap sih tugas itu selain kalian mengupload, kalian juga selfie juga pada saat mengerjakan tugas. Jadi saya harap semua dalam keadaan rapi kayak gitu walaupun ini hanya beda tempat aja kok. Ya, kalian belajar di rumah dan bedanya ya hanya di rumah aja dan tidak ke sekolah, tetapi belajar ya tetap dong. Oke, harus semangat ya anak-anak ya. Oke, ini ya jawaban yang saya harapkan. Sudah dong Pak, saya sudah siap. Saya setelah sholat subuh aja, saya sudah menyiapkan buku catatan saya dan buku LKS saya. Itu kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan selama mata pelajaran Bapak, ya saya udah siap aja gitu Pak. Kalau misalnya ada tugas dari Bapak, ya udah langsung saya kerjakan seperti itu. Oke, semangat kuncinya itu. Oke, ini adalah peraturan selama pembelajaran. Yang pertama harus fokus. Karena kalau kalian fokus, kalian pasti bisa untuk menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru. Kayak gitu. Kalau misalnya fokus kalian terbagi, misalnya kalian fokus ke game online, wah saya nggak pernah harap anak-anak saya selama pelajaran saya itu sambil belajar sambil bermain game online. Saya nggak mau anak saya kayak gitu. Harus fokus. Supaya apa? Supaya kalian bisa menyerap ilmu-ilmunya, lalu kalian bisa implementasikan nanti setelah lulus atau setelah mengikuti pelajaran ini. Ini mengenai bisnis online. Ini menurut saya sih penting karena em, kalian kalau misalnya mau usaha, mau berbisnis, walaupun kecil-kecilan, ini adalah ilmu kalian dan ini ilmu mahal loh anak-anak. Jadi saya harap kalian bisa fokus itu. Terus yang kedua di sini kalian menyiapkan buku catatan. Jadi selama kalian menonton video ini kalian bisa merangkum kira-kira apa aja yang poin-poin penting yang Bapak Ajis berikan. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya, nah ini kenapa ada handphone tidak diperbolehkan handphone? Sebenarnya ini conditional. Kalau kalian membutuhkan media untuk internet, untuk belajar, feel free ini boleh. Ini yang tidak boleh untuk sambil bermain game online dan sambil Instagraman. Jangan ya. Saya harap kayak gitu, harus tetap fokus. Oke, next ke bisnis online. Wow, ini kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bisnis online? Karena kan ada dua kata di sini yaitu bisnis dan online. Ya, kita akan bahas untuk hari ini ya. Oke, di sini ada dua percakapan antara Renata dan juga Avi. Nah, Renata ini adalah seorang karyawan yang mempunyai bisnis sampingan, yaitu berjualan bakso aci, kayak gitu. Nah, di sini Avi menanyakan nih ke Renata, Ci, gimana bisnis baksomu? Laris manis ya? Nah, terus Renata mengatakan, laris kopi, terlebih pemesanan aku sempat banyak lewat Instagram beberapa hari ini. Nah, bisa dibilang Renata ini menjalankan bisnis online atau offline? Benar, bisnis online. Nah, kalau kita em, eh, ini ya, kita petakan gitu. Renata ini punya bisnis. Bisnisnya apa? Bakso aci. Terus dia memasarkannya lewat apa? Media sosial. Salah satunya ya media sosial. Di sini kita nggak tahu Renata ini punya
website atau tidak, di sini nggak dijelaskan. Tetapi Renata ini sudah menjalankan bisnis online gitu. Walaupun hanya bakso aci ya, tetapi pemasannya emang sempat katanya rame ya, sempat banyak melalui Instagram beberapa hari ini. Kayak gitu. Ini bisa dibilang Renata menjalankan bisnis online. Oke, mungkin data-data inilah yang mungkin membuat Renata melihat peluang. Kalau wow, ini sebuah peluang. Karena apa? Karena pengguna internet di Indonesia tuh udah mencapai 64% loh. Masyarakat Indonesia tuh udah terhubung ke internet. Dan riset ini dirilis akhir Januari 2020 menyebutkan kalau pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang. Wow. Sementara total jumlah penduduk Indonesia ini yang sudah disensus ya di tahun 2020 272,1 juta, sekitar 64%. Luar biasa. Kalau emang em, di otak kalian, wah ini peluang banget nih untuk berjualan online, kenapa gua nggak melakukannya aja ya? Padahal gue punya ide ini, punya ide ini. Nah, ini data yang bisa kalian sebagai acuan untuk mempromosikan produk kalian di online. Ya, apalagi otak-otak cuan, otak-otak lu otaknya duit, duit, duit mulu. Sebenarnya ya nggak apa-apa, karena iya dong, otak gue duit, duit mulu, ya berarti bisa gue bilang kalau gue otak pebisnis. Kayak gitu. Kalau teman kalian mungkin suka menanyakan kayak gitu, suka ngejokes kayak gitu, ya bisa dibilang ya mungkin salah satu ciri untuk pebisnis ya otaknya cuan mulu gitu. Apalagi lihat data-data kayak gini, wah udah hijau aja mata. Right, ke bisnis online. Di sini kita akan belajar mengenai 5. Yang pertama apa? Pengertian bisnis online, cara menjalankan bisnis online, tips menjalankan bisnis online, cara sukses menjalankan usaha bisnis online, dan yang kelima, macam-macam bisnis online. Nah, di sini ada animasi. Ada yang tahu? Yes. Animasi tahi lalat. Itu di Instagram lumayan banyak banget followersnya. Dan saya juga salah satu pembacanya karena lucu banget. Kayak gitu. Oke, next ke pengertian bisnis online. Ini ada dua kata ya dari bisnis dan online. Kita bedah satu-satu dulu. Nah, bisnis ini adalah usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual. Jadi tidak hanya kelompok aja, tapi bisa individual, satu atau lebih dari satu orang. Kalau satu itu individual, kalau lebih dari satu itu kelompok. Dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan cara memproduksi produk dan jasa. Oke, itu dari bisnis. Ya, itu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok ya untuk mendapatkan laba atau bisnis dengan memproduksi barang atau jasa. Dan untuk online, yaitu kegiatan yang terhubung dengan jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya, bisa dibilang melalui jaringan internet. Kayak gitu, itu udah online. Karena ada lagunya ya, online, online, itu dari Saikoji. Itu namanya online. Next ke bisnis online. Bisnis online adalah sebuah cara promosi atau menawarkan produk, barang, atau jasa yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Jadi seperti itu. Jadi yaitu sebuah cara mempromosikan produk-produk kalian kalau kalian punya produk, dan untuk menawarkan barang atau jasa yang dilakukan menggunakan jaringan internet, baik dari salah satu contoh jaringan internet dan media sosial, WhatsApp, terus um, Line, lalu juga ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, lalu juga media sosial ada Instagram, Facebook, Twitter. Itu salah satu cara atau media kalian untuk em, bisa mempromosikan produk kalian, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu cara dasar menjalankan bisnis online. Yaitu kalian punya ide. Ide apa? Kalau oh ya, gue pengen punya bisnis. Tapi bisnis apa ya? Nah, kira-kira itu juga harus dilihat juga. Kira-kira yang paling banyak dicari orang untuk saat ini apa ya? Hmm, oh, masker.
kenapa nggak bisnis masker aja ya gitu, tapi gimana caranya ya gitu. Nah, kalian udah berarti udah menjalankan nih untuk yang langkah pertama, udah menentukan ide, yaitu bisnis apa, bisnis masker atau di sini saya contohkan t-shirt. Nah, terus apa ya gitu cara medianya memasarkannya, yaitu membuat toko online melalui website, blog, Instagram, atau Facebook. Lalu kalian bisa memasarkan produk kalian melalui toko online. Nah, gimana cara mendapatkan masker? Kalian boleh ke toko kain atau toko yang menjual bahan-bahan dasar masker. Nanti kalian beli itu per em, pokoknya gimana caranya biar ada produksi masker di situ, ataukah kalian kerjasama dengan konveksi misalnya gitu. Nanti tinggal mainin aja antara packagingnya. Packaging itu em, apa ya, packaging itu seperti yang membungkus produk kalian dengan cara yang unik kayak gitu, dan kalian boleh memasarkan produk kalian melalui toko online baru kayak gitu. Jadi di sini juga kalian harus membuat website, Instagram, dan Facebook. Jadi kalau misalnya membuat website, ya kalian tentuin aja tema-tema masker. Kira-kira ada yang tema kartun, tema sepak bola, tema minimalis, misal tema basket, misal kayak gitu. Terus Instagramnya juga dibuat untuk kalian, misalnya ada teman kalian, oh lu jualan masker gitu, mana desainnya gitu, oh buka dong, buka aja di Instagram, ini. Di situ ada semua kok, terus di situ ada harganya, ada deskripsinya, ada tema-temanya gitu-gitu. Oh, oke, dicek dulu gitu. Nah, lalu juga ke tips memulai bisnis online. Nah, di sini ada tiga. Nah, menjalankan bisnis online harus memiliki web atau blog. Kenapa? Ini adalah salah satu katalog online kalian, yaitu melalui web atau blog. Jadi kalau misalnya kita punya produk, misal tadi contohnya masker ya. Masker kita kan udah banyak temanya nih, misal tema bola, tema ini, tema itu, segala macam. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang menanyakan, boleh melalui tadi menanyakan melalui Instagram katalognya. Tapi nanti arahin aja untuk pemesanan nanti lewat blog ya. Oh, ada blognya. Iya, nanti tinggal diakses aja. Di situ di bio Instagramnya ada nama atau ada link websitenya. Jadi tinggal klik aja. Gitu. Jadi pemesanan lewat blog atau website itu lebih gampang. Lalu yang berikutnya bergabung di media sosial. Kenapa harus bergabung di media sosial? Karena apa? Karena rata-rata anak-anak millennials dan Gen Z itu pasti Instagraman. Pasti punya Facebook, pasti punya Twitter, dan pasti yang paling banyak itu Instagram sih. Walaupun saya bisa dibilang ini nggak semua ya, tapi rata-rata kayak gitu. Lalu juga yang berikutnya berjualan melalui e-commerce. Bisa jadi optional. Lalu tadi kembali yang kedua ya, kenapa lewat Instagram, Facebook, dan Twitter? Karena banyak banget penggunanya. Jadi kalian bisa memasarkan lewat Instagram, itu bisa dibilang salah satu cara yang paling banyak dipergunakan anak-anak muda dan pasti diakses hampir setiap harinya. Dan kalian bisa cek tuh, kira-kira kalau kalian cek, saya buka Instagram sehari berapa jam ya? Pasti banyak berjam-jam. Nggak mungkin cuma 5 menit. Cuman nggak semua ya, ini secara umum aja saya bilangnya. Tapi saya nggak apa, secara umum. Oke. Nah, di sini yang ketiga berjual melalui e-commerce. Ada yang tahu e-commerce? Yes. Ini salah satu contoh gampangnya. Tokopedia, Shopee, Blibli.com, Bukalapak, Lazada, JDID, Orami, Bineka, dan Zalora. Ini adalah e-commerce terbesar di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu cara kalian membuka lapak, walaupun nggak hanya buka lapak aja ya, membuka dagangan kalian melalui beberapa e-commerce ini. Nah, cara sukses apa untuk usaha bisnis online? Di sini ada tentukan tujuan, riset pasar, jangan ditunda, lakukan bertahap, perluas jaringan, marketing, berani ambil risiko, fokus, dan jangan bosan. Oke, yang pertama itu tentukan tujuan. Tujuan kalian untuk um, bisnis ini apa? Yang pertama harus memperoleh keuntungan, dan tujuannya kira-kira untuk apa? Tuh, untuk anak-anak muda, dan juga jangan lupa target pasarnya udah anak-anak muda, tapi media pemasarannya lewat apa? Media pemasarannya lewat Instagram dan Facebook.
dulu deh gitu. Nggak apa-apa, kalian itu kan harus tentuin tujuan dulu kayak gitu. Jadi harus ditentuin dulu tujuannya kayak gitu. Lalu yang kedua tadi riset pasar. Nah, contoh riset pasarnya itu kalau gampangnya, em, oh iya, kira-kira yang sedang banyak dicari oleh orang apa ya untuk masa pandemi ini? Masker kan tadi kan. Yaitu ada kalian sudah melihat riset pasar, udah melakukan riset pasar kalau udah kayak gitu. Karena ya kita nggak mungkin dong menjual barang yang tidak banyak dibeli orang dan banyak dicari orang. Ya buat apa? Kayak gitu. Kalian harus bisa mencari celah itu dan harus memilih produk yang memang banyak dicari dalam jangka waktu yang lama. Kayak gitu. Dan juga berikutnya jangan ditunda. Kenapa jangan ditunda? Karena kalau apalagi anak-anak sekarang gitu ya, em, nantinya bikinnya bulan depan aja deh. Kalau enggak pertengahan tahun. Jangan deh tahun depan aja. Ya nggak bakal jalan kalau kayak gitu. Yang penting kalian melakukan dulu aja. Punya ide, mengekspresikan atau mengimplementasikan ide kalian lewat bisnis. Jadi kalian desain dulu misalnya, oh iya, kalau mau buat baju cari bahannya, terus cari konveksinya, terus desainnya gimana, terus gimana hasil untuk sablonnya kualitasnya seperti apa, terus packagingnya seperti apa nanti dibungkus untuk sampai ke konsumen kan harus menarik kayak gitu. Jadi ya itu bertahap. Jadi nggak langsung tiba-tiba, aduh gue pengen punya uang banyak nih gitu, tapi ya itu pelan-pelan nggak bisa langsung instan kayak gitu. Oke, terus memperluas jaringan. Yap, memperluas jaringan ini bisa dibilang kalau poin plus kalian punya teman yang banyak itu menjadi poin plus. Kenapa? Kalian bisa memasarkan produk kalian lewat apa? Lewat WhatsApp group contohnya. Nah, WhatsApp group, misalnya grup kelas, misalnya di sini 11 BDP 1 atau 11 BDP 2. Em, Misalnya di dalam grup itu ada 36 orang, 36 siswa ya. Kalian share, Em, guys, gue mau info nih kalau gue jualan masker nih sekarang. Nah, kalian kalau misalnya lagi cari masker, ini ada ya gitu. Terus kita juga desainnya banyak banget, lucu-lucu lagi. Terus yang buat yang cewek-cewek, yang buat yang cowok-cowok juga ada semua. Jadi kalian mau cari warna apa ada semua kok gitu. Jadi boleh nih ya nanti lihat Instagram dari toko gue, misalnya toko Aziz misalnya. Kalian bisa lihat toko Aziz ya di Instagram kayak gitu. Nanti desainnya ada di situ semua gitu. Kalau untuk pemesan nanti lewat blog ya gitu. Terus kalau boleh, kalian boleh dong share di WhatsApp story kalian masing-masing. Kalau yang punya geng tuh biasanya. Nanti itu juga lewat WhatsApp story atau enggak Insta story gitu. Itu juga salah satu cara buat kalian bisa memasarkan. Terlebih yang followersnya banyak, yang 2.000, yang 5.000, yang bisa 10.000 followers. Nah, itu salah satu cara ini banget ya. Apalagi lewat endorser kan. Kalian punya temen yang banyak followersnya, itu bisa dibilang endorser, tapi karena temen ya udah nggak usah pakai tarif kayak gitu. Terus marketing. Nah, marketing di sini gimana caranya kalian jangan pernah bosan untuk melakukan sesi marketing. Karena marketing ini setiap perusahaan aja ada divisi marketingnya loh. Karena saya kan hampir 1 tahunan, 1 tahun hampir 2 tahun juga berselancar di perusahaan. Jadi saya juga ada setiap perusahaan tuh ada divisi marketingnya, dan itu dia juga walaupun udah mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak dari segi sesi penjualan dan lain-lain, tapi dia nggak pernah bosan. Perusahaan itu divisi marketingnya nggak pernah bosan untuk mempromosikan produk-produknya dari perusahaan itu gitu, karena emang udah tugas mereka kayak gitu. Jadi jangan pernah bosan untuk melakukan sesi marketing kayak gitu. Terus juga sesi marketingnya bisa dibilang tentuin juga mau melakukan sesi marketing lewat media apa. Kalau emang lewat Twitter nggak terlalu efektif, lewat Instagram aja deh.
kalau selama sebulan ini lewat Instagram juga masih kurang efektif, udah gue buka Facebook deh gitu. Ya itu strategi kalian, jadi harus melakukan evaluasi terus kalau emang kalian punya usaha kayak gitu. Terus yang berikutnya, berani ambil resiko. Kalian juga harus berani ngambil resiko karena setiap usaha itu pasti ada resikonya. Misalnya saya punya usaha bis. Saya udah membeli dua bis nih, yaitu satu bis itu harganya 2M. Akhirnya saya membeli dua bis, totalnya ada 4M kan. Nah, saya membeli nih dua bis ini. Akhirnya saya mempromosikan ke seluruh IO travel, misalnya event organizer travel atau biro perjalanan wisata. Nanti bagi seluruh IO yang menggunakan bis saya nanti mendapatkan diskon 50% misalnya gitu. Biaya perjalanannya satu hari berapa di diskon 50%. Akhirnya banyak tuh Januari, Februari. Tapi sialnya resikonya ternyata di bulan Maret udah pandemi COVID-19, dan untuk tanggal 2 Maret kemarin Presiden dan Menteri Kesehatan Bapak Terawan juga menginformasikan bahwa ada pasien satu dan 2 positif corona pertama kali di Indonesia. Disitulah resiko bahwa PSBB, lockdown area misalnya, di situ udah mulai berlangsung. Alhasil nggak boleh melakukan aktivitas di luar rumah kalau emang tidak dalam keadaan terdesak. Lalu juga apalagi melakukan perjalanan wisata itu tidak diperbolehkan pada saat itu kan. Alhasil ya mau gimana? Alhasil ya nggak ada yang order kurang lebih 2 bulan. April, Mei, Juni, Juli, misal 4 bulan malah. Nah, resikonya apa? Yang ada order ya saya rugi dong. Saya udah beli bis 4M, nggak ada yang nyewa. Ya udah, akhirnya harus apa? Ya itulah, berani mengambil resiko. Jadi gimana cara melakukan survive dalam melakukan suatu bisnis kayak gitu. Dan berikutnya yaitu fokus. Ya kalian harus fokus dengan usaha kalian. Jangan pernah mau melihat rumput tetangga lebih hijau. Jangan pernah kayak gitu. Misalnya kalian sudah melakukan bisnis kaos, misalnya untuk yang cowok, misalnya kaos cowok nih, desainnya keren-keren, udah laku banget Januari Februari, tapi ternyata setelah ada pandemi ini berkurang. Ternyata pada saat itu juga teman kalian bisnis masker misalnya, dan lebih untung teman kalian katanya, malah cerita gitu, malah ria gitu. Gue jualan masker, untungnya cepet banget deh. Dalam sehari 200 pesanan gue bisa ambil misalnya gitu. Ria misalnya, atau enggak mungkin bisa jadi dia cerita doang. Tapi kita nganggep ria, bisa dibilang kayak gitu. Padahal dia nggak niat ria misalnya. Terus ya kalian lebih, aduh kayaknya harus bisnis masker aja deh. Gua nggak mau lagi deh bisnis kaos lagi. Jangan kayak gitu, harus fokus. Kalian harus fokus ke satu bisnis kalian. Kayak gitu, gimana caranya kalian emang kalau nggak ada pesanan gitu ya kalian harus desainnya, oh desainnya kayaknya harus dirubah deh. Atau bahannya harus lebih diperbagus deh. Kayak gitu. Terus jangan bosan. Ya bisnis nggak boleh ada yang bosan gitu. Ini bosannya itu masalah bisnis ya, bukan masalah pacaran ya. Kalau masalah pacaran beda lagi, kalau yang alasannya bosan. Jangan kayak gitu. Oke, ini kalau untuk masalah bisnis jangan pernah bosan. Karena emang harus gigih, tekun, dan juga jangan pernah capek kalau untuk mau usaha. Karena untuk usaha sukses itu nggak semudah yang kita bayangkan, harus mencapai lika-liku usaha lah gitu. Oke, di sini ada beberapa macam bisnis online. Saya beri contoh. Yang pertama itu manufaktur. Kalau untuk bisnis manufaktur itu yaitu kegiatan yang memproduksi produk dan berasal dari barang baku atau mentah yang terdiri dari beberapa komponen-komponen, kemudian dijadikan sebuah produk dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini adalah bisa dibilang em, jadi aktivitasnya itu dari bisnis manufaktur ini memproduksi produk-produk dari bahan mentah. Lalu terdiri dari beberapa komponen, disatukan menjadi sebuah produk jadi yang siap pakai, siap makan, siap dipergunakan, dan dijual. Dan dijual itu untuk memperoleh
keuntungan. Jadi misalnya bahan bakunya 50.000, terus komponen-komponennya misalnya kayak benang, sablon, kalau kaos misalnya. Kayak gitu. Em, Terus itu dijadikan sebuah produk yang dijual. Nah, 50, 50. Nah, terus kita jual 250. Ya, itu di situ 150 ribunya itu keuntungan buat kita. Misalnya kayak gitu. Di sini ada saya kasih contoh tiga contoh bisnis online. Yang pertama PT Sri Rezeki, lalu yang kedua Astra Group dan Mayora, sorry. Kalau Sri Rezeki ini adalah produk manufaktur yang menjual produk kain dan baju. Di situ terlihat Bapak Presiden Joko Widodo bersama CEO dari Sri Rezeki di situ melihat salah satu bahan di situ terlihat ya. Saya nggak tahu itu bahan apa. Terlebih itu terdapat di pabrik PT Sri Rezeki itu. Lalu berikutnya Astra Group ini adalah salah satu manufaktur terbesar di Indonesia juga. Di situ berasal dari bahan barang baku mentah terus terdiri beberapa komponen akhirnya tercipta sebuah sepeda motor dan mobil bisa dibilang kayak gitu. Lalu berikutnya itu Mayora. Mayora itu manufaktur untuk makanan ya. Bisa dibilang kalau Kopiko, permen kis, tamarin, gula gula itu ya. Pokoknya rasa gula gitu deh. Gula aren. Nah, itu adalah salah satu produk dari Mayora. Kayak gitu. Lalu untuk yang berikutnya yaitu bisnis jasa. Nah, bisnis jasa ini adalah aktivitas yang kegiatannya menghasilkan barang intangible. Kalian harus tahu ya, jenis barang itu ada dua. Yang pertama itu tangible dan intangible. Kalau tangible itu apa? Barang tangible itu adalah barang yang bisa dilihat. Misalnya tadi permen kis, permen kopiko. Itu adalah barang yang tangible. Kalau yang intangible apa? Bisa dibilang jasa. Kayak gitu. Ojek online itu adalah jasa. Em, yang dibutuhkan konsumen, kembali lagi, yang dibutuhkan konsumen. Sehingga para pelaku bisnis ini akan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atau jasa yang mereka berikan. Nah, di sini saya kasih contoh yaitu psikolog. Nah, misalnya saya mau mengalami gangguan tidur udah hampir 3 hari. Lalu karena stres kerja juga, saya mengalami stres kerja di kantor, misalnya kayak gitu. Terus ada masalah juga dengan psikologis saya. Alhasil saya harus ke psikolog untuk em, menceritakan menceritakan mengenai yang menimpa saya. Kira-kira saya nggak bisa tidur, saya juga banyak masalah ini, bagaimana bagusnya ibu bapak psikolog gitu akhirnya. Nah, nanti dari bapak ibu psikolog ini memberikan memberikan solusi yang baik dan yang harus dijalankan oleh pasien kayak gitu, baik berupa obat, baik berupa materi, baik berupa sesuatu yang harus dilakukan mungkin. Nah, itu di situ. Lalu yang berikutnya contohnya yaitu konsultan pajak dan konsultan keuangan. Itu juga salah satu bisnis jasa juga. Lalu bisnis pengecer dan distributor, yaitu kalau kita, seperti kita tahu ya, kalau distributor itu adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang atau produk antara produsen dan konsumen yang juga mendapatkan keuntungan dari aktivitas jual beli produk. Saya kasih contoh di sini yaitu toko kelontong. Karena toko kelontong ini adalah membeli barang dari agen lalu untuk diperjual kembali kayak gitu. Itu bisa dibilang sebagai pengecer. Lalu bisnis pertanian dan pertambangan yaitu bisnis yang kegiatan dan aktivitasnya berupa memproduksi barang-barang mentah. Nah, misalnya jual beli produk bibit bibit apa misalnya bibit tomat misalnya, dan juga itu kan nanti kan kita kasih bibit lalu kita juga jualan pupuk. Nanti petaninya sendiri nih yang mau menanam nanti akan menuai juga tomatnya. Tapi kan kita nggak jualan tomat kan, kita jual bibitnya aja. Misalnya kayak gitu. Lalu juga pertambangan. Kalau dikasih contoh mungkin Freeport itu bisa dibilang juga salah satu bisnis pertambangan ya yang terbesar di Indonesia juga yang lokasinya di Papua kayak gitu.
Yaitu yang berikutnya bisnis finansial, yaitu aktivitas atau kegiatan yang mendapatkan keuntungan dari sebuah investasi dan pengelolaan modal yang diberikan kepada pelaku usaha untuk nantinya mendapatkan bagi hasil dengan pelaku usaha. Nah, di sini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah penanaman modal atau pengelolaan modal yang diberikan kepada pelaku usaha, dan nantinya endingnya itu akan mendapatkan keuntungan sendiri dengan sistem bagi hasil dengan pelaku usaha. Contohnya saham, bisa dibilang kayak gitu. Dan untuk yang berikutnya yaitu reksadana. Contohnya. Lalu berikutnya bisnis real estate. Misalnya ini gampangnya itu bisnis properti. Tahu bisnis properti kan yang sering di Metro TV, di TV One, yang dibilang Fanny Rose harga hari Senin harga naik. Yes, itu adalah bisnis real estate. Yang sering ditampilkan di TV itu adalah Pick 1 dan Pick 2. Yang pasti kalau kalian sering nonton TV hari Sabtu di pagi hari dan Minggu juga. Nah, di sini bisa saya jelaskan kembali yaitu kegiatan atau aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti. Ya, salah satu bisnis rumah ya. Bisnis rumah, lalu apartemen, kayak gitu. Misalnya saya mempunyai tanah nih. Saya beli dengan harga 500 juta misalnya. Saya nggak tahu harga ukuran-ukuran tanahnya, 500 sampai 1 M misalnya, beli tanah di daerah Bogor misalnya atau Cibinong misalnya ya. Terus saya beli tanah harga 1 M, terus nanti saya jual nih. Di situ ada dapat kurang lebih 10 rumah gitu. Terus dengan harga rumah masing-masing misalnya 200 juta gitu. 200 kali 10 berapa? 2 M. Nah, nanti em, mendapatkan keuntungan kan dari saya beli tanah harga 1 M, terus juga mungkin contoh hitungannya kayak gitu ya anak-anak ya. Terus nanti saya dapat keuntungan 1 M lagi kayak gitu. Itu saya bisa dibilang yaitu sebagai pebisnis real estate. Dan yang terakhir yaitu bisnis transportasi, yaitu bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu. Jadi nggak hanya barang aja ya, tapi orang juga. Dari sebuah lokasi ke lokasi tujuan konsumen sehingga pelaku mendapatkan imbalan atau jasa. Di sini saya contohkan yaitu GrabCar. GrabCar dan bis pariwisata. Kalau GrabCar ini kan bisa dibilang em, mengantarkan orang juga dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak dekat gitu. Di sini dicontohkan, wah, mobilnya Audi A8 luar biasa. Saya nggak tahu ini eh, Grab car di mana. Kayaknya di Dubai mungkin. Nah, ini kan jarak dekat ya, paling jauh-jauh ya paling Jakarta Bogor gitu, antar wilayah lah. Nah, kalau untuk bis ini bisa dibilang sebagai pengantar jarak jauh. Kayak gitu. Kalau di sini misalnya dari kalian menyewa bis untuk kelas kalian mau study tour dari Jakarta ke Bali misalnya, kan itu kan wajib menggunakan bis kan. Nah, jadi kalian itu menyewa bis, terus nanti em, kita memberikan sejumlah dana ke PT Sinar Jaya misalnya gitu. Nanti Sinar Jaya memberikan bis ke kita untuk sistem penyewaan kayak gitu. Tapi di sini nggak hanya orang aja yang mengantarkan dari satu tempat ke tempat lainnya, ke tempat lokasi tujuan, tapi juga bisa dibilang em, lewat mengantarkan barang juga. Ada yang tahu GoBox? Yes. GoBox itu adalah delivery. Nah, itu juga salah satu dua em, contoh untuk mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat pengirim kayak gitu. Nah, lalu berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran online? Ada yang tahu nggak pemasaran online itu apa? Yes, di sini ada penjelasannya yaitu usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk untuk produk dan jasa melalui atau menggunakan media internet atau jaringan www atau biasa kita kenal sebagai World Wide Web. Jadi jangan kebalik ya anak-anak ya. Jadi World Wide Web. Jadi jangan kebalik pokoknya. Oke, e-marketing.
Kira-kira saya ada pertanyaan nih buat kalian. Yes, ada yang tahu nggak? Dari e-marketing itu apa? Oke, ada yang tahu mungkin? Oke, mungkin salah satu dari kalian ada yang benar. E-marketing itu adalah E-nya itu adalah elektronik. Ya, elektronik itu adalah pelaksanaan secara elektronik melalui internet dan media sosial. Itu adalah elektronik marketing. Jadi kalau kalian ditanya E-nya apa sih? Elektronik, Pak. Oke, good. Nah, di sini marketing menurut para ahli yang pertama dari Kurtz. Saya kenal Kurtz di sini. Kalau Bond dan Kurtz mungkin dua ahli yang dijadikan salah satu buku gitu. Jadi Bond dan Kurtz tahun 2005 melalui bukunya mengatakan bahwa salah satu komponen dari e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui peralatan digital lain. Jadi dari suatu proses pembuatannya, pendistribusian, promosi, penetapan harga barang hingga diantarkan nanti ke konsumen itu melalui online, melalui digital lain, melalui internet. Itu kata Bond dan Kurtz. Dan kalau untuk Armstrong dan Kotler, wow, Kotler ini kalau info saya sering menggunakan buku Kotler nih pada saat kuliah. Nah, jadi Kotler dan Armstrong ini menyatakan bahwa e-marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang merupakan kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui internet. Jadi hampir sama ya. Gampangnya itu sisi pemasaran dari e-commerce yang kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan bisa dibilang kayak gitu, dan menjual juga melalui internet. Kira-kira manfaat pemasaran online apa? Manfaat pemasaran online. Yang pertama, melakukan perubahan dengan cepat. Yang kedua, menentukan sasaran demografis tertentu. Yang ketiga, banyak pilihan. Yang keempat, penghubung yang efektif antara pemasaran dan konsumen. Dan yang kelima, kemampuan konversi instan. Oke, di sini untuk perubahan dengan cepat, lalu juga mengapa perubahan secara cepat? Karena di sini untuk tren itu sangat berubah secara cepat anak-anak. Jadi kalau emang yang orang mengikuti tren banget, em, pasti juga tahu kira-kira keuntungan dan bisnis itu bisa kita pilih dari mana dan untuk siapa itu pasti lewat dari pemasaran online. Jadi kita harus tahu kira-kira perubahan tren yang terjadi itu sedang dicari apa dan juga kira-kira apa yang dicari orang itu bisa lewat dari pemasaran online. Lalu berikutnya menentukan sasaran dari website tertentu. Kira-kira target dari produk kita itu untuk siapa? Kalau dari kaos saya misalnya. Kalau kaos saya ini untuk apa dan untuk siapa? Kalau target saya itu untuk anak-anak muda, usianya sekitar 6, 16 hingga 28 tahun misalnya. Nah, itu juga salah satu contoh target pengguna baju kita, pengguna produk kita, intinya kayak gitu. Lalu banyak sekali media pilihan karena banyak banget media pilihan dari media sosial, lalu juga website, blog, dan lain-lain. Lalu penghubung efektif antara pemasar dengan konsumen. Yap, ini adalah kalau untuk online itu emang adalah penghubung yang aktif, yang sangat efektif dan juga efisien, bisa dibilang kayak gitu, antara pemasar dengan konsumen dan melakukan konversi secara instan. Oke, di sini ada keuntungan pemasaran online. Yang pertama yaitu organisasi lebih mudah dan sederhana. Yang kedua kemudahan mengelola barang. Yang ketiga pelayanan lebih fokus. Yang keempat riset pasar lebih mudah. Yang kelima biaya pemasaran murah. Yang keenam pemudahan dalam memilih target pasar dan tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, kalau untuk organisasi lebih mudah dan sederhana, yaitu penjual tidak perlu nih untuk memajang produknya secara fisik di suatu tempat. Itu nggak usah, tapi hanya cukup menyediakan katalog online. Mungkin salah satunya lewat website, bisa, lalu juga lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Instagram. Paling lebih efektifnya Instagram sih kalau untuk media sosial.
kayak gitu. Dan di situ tinggal ditulis aja deskripsi singkat mungkin dari segi harga, dari segi em, jenis jenis kainnya mungkin kalau untuk kaos kayak gitu. Dan juga tidak memerlukan banyak karyawan untuk membantu menjual produk tersebut ke konsumen. Tidak perlu memerlukan banyak karyawan karena itu sudah tersistem di sistem website, jadi lebih mudah. Nah, di sini kemudian mengelola barang. Jadi, untuk menjual barang lewat website, penjual dengan mudah melihat stok barang melalui manajemen website. Yap, benar banget. Karena lewat manajemen website itu lebih gampang. Gitu. Jadi, misal saya ada produksi 100 kaos. Sudah terjual kurang lebih 82 kaos. Akhirnya sisa 19. Sorry sih. Sisa 18 misalnya. Nah, nanti 18 ini juga itu nanti kita lihat aja. Wah, sisa 18 nih kita harus nge-restock lagi. Misalnya kayak gitu. Lalu untuk pelayanan bisa lebih fokus berdasarkan pesanan dan tidak perlu khawatir dengan konsumen yang tidak terlayani karena membludak. Emang tidak tidak perlu sih. Karena karena ya untuk berdasarkan pemesanan tidak perlu khawatir karena emang kita kan lebih fokus ke satu konsumen. Misalnya ada konsumen yang sedang membeli, tinggal klik-klik-klik aja, atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti pasti adminnya pasti balas chat. Apalagi ada fitur chat itu lebih enak banget, kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir, Bu ini dulu dong, saya layanin dulu. Bu ini dong, tolong ambilin ini gitu. Jadi nggak perlu. Jadi tinggal konsumen aja ngelihat katalog online kita. Lalu riset pasar lebih mudah karena kita hanya tinggal lihat meresearch harga barang yang paling dicari di website kita. Misalnya ada kaos dan hoodie. Kita jual dua itu. Tapi yang paling dilirik itu hoodie, jaket berkupluk ya, ada untuk tutupan kepalanya. Nah, misalnya kalau untuk hoodie itu paling banyak dicari tapi kaos tidak. Nah, itu bisa jadi evaluasi bagi kita tuh yang barang yang kurang diminati. Ya, berarti kita tinggal mainin aja di hoodie. Misalnya kita jual merah, hitam dan putih misalnya dan itu laku semua. Nanti kita tinggal cari optional lain misalnya warna hijau dan biru deh. Gue pengen main di situ misalnya. Ya udah nanti tinggal cari aja optional lain dan warna lain gitu. Biaya pemasarannya emang lebih murah untuk di online teman anak-anak. Biaya pemasaran di internet relatif murah. Pemasaran bisa melalui website kita sendiri berupa media sosial. Jadi kita tinggal rajin-rajin aja untuk mencari kesempatan di media sosial juga. Kemudahan memilih target pasar. Karena kita juga dapat menawarkan produk kepada komunitas tertentu melalui forum dan media sosial. Itu lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu pelanggan bebas mengakses dimanapun dan kapanpun. Misalnya untuk jam 1 malam saya besok memerlukan. Ya, di sini pelanggan bebas mengakses dimanapun dan kapanpun. Kalau misal saya jam 1 malam, saya membutuhkan 2 hari lagi. Aduh, saya membutuhkan masker nih, karena saya ingin keluar rumah, misalnya kayak gitu. Ya, berarti kita tinggal akses aja untuk jam 1 malam itu. Karena mau jam 1 malam, jam 4 pagi, jam 12 siang, jam 10 malam, misalnya kayak gitu. Itu kita bebas aja, mau kapanpun dan kapanpun. Kalau untuk yang offline kan, kalau untuk em, bisnis offline kan juga harus ke tempatnya dulu kan untuk mencari aduh masker yang mana itu kan membutuhkan waktu yang banyak jadi lebih efisien kayaknya untuk online sih makanya sekarang untuk bisnis online itu sekarang lebih maju dikarenakan itu lebih efisien aja sih waktunya kayak gitu ya. Terima kasih untuk hari ini sekian pelajaran dari bisnis online. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kayak gini dan jangan lupa untuk em, belajar yang sering kalian banyak baca yaitu bisa lewat dari internet, dari buku juga seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang ditanyakan boleh personal chat saya. Nanti jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan anak-anak karena itu adalah hasil evaluasi kalian selama mengikuti pembelajaran saya. Jadi jangan lupa untuk merangkum dari PowerPoint-nya juga dan jangan lupa kerjain tugasnya. Oke, sekian anak-anak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.